Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya nama Sartono SPD, jabatan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MTS Batul Ibad, Mekar Bakti, Panongan, Tangerang, sekaligus mahasiswa profesi guru dalam jabatan Kemenag angkatan ketiga tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi bahasa Indonesia teks eksposisi di kelas 8 MTS Batul Ibad, Mekar Bakti, Panongan, Tangerang. Demikian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara pembelajaran di kelas 8 MTS Batul Ibad. Tentunya mengharapkan bahwa hari ini adalah pembelajaran semester ke-1 atau ganjil, di mana kalian akan menghadapi pertengahan semester, kemudian juga awal semester ke-2 ya. Tentunya ini adalah materi yang akan dibahas adalah materi tentang eksposisi, teks eksposisi. Namun sebelum itu yuk kita berdoa dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya dilancarkan proses pembelajaran untuk hari ini. Untuk itu coba ketua kelasnya mana? Yuk siapkan ketua kelasnya untuk menyiapkan. Berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dilanjutkan, Bapak absen dulu ketidakhadirannya. Ahmad Al-Khairi. Nggak masuk.
Ahmad Ferus, Ahmad Ramdhani Al-Fadri, Arya. Ya. Alhamdulillah, selama hari ini pembelajaran diikuti 99%. Ya, jadi yang tidak hadir ini ada alasan tersendiri, ada yang izin, bahkan ada yang berhalangan karena sakit. Ya, tidak apa-apa ya, kita doakan saja yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Maka sembuh, semoga kita bisa berkumpul kembali di kelas 8 ini. Yuk kita teruskan pada materi teks eksposisi. Bapak tanya untuk pertemuan sebelumnya tentang apa sih? Iya, tentang iklan. Ya, kalian sudah paham apa itu iklan? Dari iklan penjualan, ya kan? Bahkan iklan pembelian barang. Nanti di situ kalian paham iklan itu apa sih? Ya kan? Menawarkan. Kemudian kita harus apa tuh? Membujuk ya kan? Konsumen supaya tertarik. Itu adalah yang minggu kemarin tentang iklan dan slogan. Kalian sudah paham, bahkan sudah ketatap tentang permohonan kerja ya. Itu bahkan untuk penjualan kosmetik dan sebagainya juga kita paham itu masalah itu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Teks eksposisi, ekspos, mengekspos tentang kejadian, tentang peristiwa yang ada di sekitar kita. Berarti teks eksposisi ini teks yang nyata, yang fakta, iya, bukan fiktif, ya, bukan apa tuh bahasa sekarang? Ayo bahasa sekarang apa sih? Ada, Pak, tuh, dan paham. Jadi ini adalah teks eksposisi ini, argumentasinya kuat. Dia ini apa namanya? Disertai dengan gagasan-gagasan ide-ide, bahkan ada itu videonya, wawancaranya. Lihat kalian di TV swasta tentang kejadian saat ini paling viral adalah kejadian tentang apa? Tentang apa? Gempa di mana-mana ya. Alhamdulillah kampung kita ini tidak terjadi gempa walaupun terasa, namun di sini kita tidak ada ya, bahkan tidak ada merasa kalau ketika gempa. Oh, saya tidak merasa Pak, Bu, tidak merasa, ya kan? Berarti itu ukurannya kecil. Coba sekarang kita lihat acara di televisi swasta yang lagi ramai sekarang, masalah bencana alam di mana-mana. Bayangkan, itu eksposisi pertama, ya kan? Itu adalah teks yang menjelaskan sesuatu kejadian. Ingat, teks yang menjelaskan sesuatu kejadian. Ya, kalau itu teks eksposisi, apa sama dengan teks yang lain? Tidak. Teks eksposisi ini adalah non fiksi, jelas-jelas, tidak disembunyikan.
ataupun tidak merahasiakan kejadian di mana, ya kan, pelaku siapa, kemudian tokoh siapa, ataupun tempat di mana, jelas. Karena itu ada dokumen-dokumen yang perlu disampaikan atau diupload, ya kan, dibuatkan kamera, tuh eksposisi, ya, beda dengan teks yang lain, ya, dengan teks narasi juga beda. Teks eksposisi apa tadi? Teks yang iya, yang menjelaskan sesuatu kejadian ataupun peristiwa, ya, pada suatu tempat, tuh diekspos, ya, keasliannya seperti apa sih kejadiannya, ya kan? Iya, coba sekarang yang paling ramai tentang eksposisi ini apa sih? Apakah yang kemarin terjadi pernikahan anaknya Bapak Presiden? Apakah tentang pembunuhan? Apakah tentang gempa dan sebagainya? Semua itu diekspos demikian rupa, ya kan? Itu peristiwa-peristiwa seperti itu berkaitan dengan ada waktu, ya kan, mendetail sekali. Ada tokohnya, ada pelakunya. Seperti ini saja, nih. Ini sama nih. Teks eksposisi juga termasuknya pembelajaran dengan audio visual, contohnya sama, dikamerakan, kemudian juga ada laptopnya, ya kan? Juga ada pengeras suara, ada juru kameranya, juga ada gurunya, juga ada siswanya, sama, termasuk kepada teks eksposisi nantinya dibuatkan tesisnya. Apalagi selain tesis yang sudah belajar, ayo. Hah? Iya tuh. Sudah tahu ya, sudah paham. Apalagi, ayo, jangan diam saja. Nah itu ya, kalau kita lihat strukturnya, kalian ini diharuskan untuk mempelajari strukturnya. Tujuan kalian ini belajar teks eksposisi, tujuannya supaya paham tentang strukturnya. Ada berapa tadi? 3, coba sebutkan. Tesis, rangkaian, argumen, penegasan ulang. 3, ingat ya. Di situ nanti kalian pahami apa sih itu tesis. Ya, coba yang laki-laki bapak tanya, nih, yang sangat serius sekali, yang lagi apa ya? Belajarnya lagi waduh. Coba, ini adalah lagi belajar teks eksposisi. Strukturnya apa saja sih? Ada 3 itu. 1, 2, 3. Iya betul ya. Tak perlu banyak-banyak lah, 10 kategori 3 itu ya. Ayo teruskan. Kalau kita telah menjelaskan struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi, 1 yaitu tentang tesis dan rangkaian argumen, kemudian penegasan ulang. Di sini kalian kira-kira nih, kalau disuruh untuk menjelaskan satu persatu, bisa? Tesis itu apa ya? Ya kan? Nah, jadi ada waktu Bapak akan membagikan 3 kelompok. Bapak akan membagikan 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti bahannya kalian analisis.
mana yang termasuk tesis. Penegasan keluarga itu artinya kalian pahami satu persatu per paragraf. Paham? Paham. Yo, Bapak akan bagikan sesuai dengan kelompoknya. Ingat ya, setiap kelompok akan beda judulnya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 beda. Namun perbedaan itu tidak akan menyulitkan kalian untuk menganalisisnya. Tidak mungkin susah untuk menganalisis. Gampang. Yuk baiklah. Yuk kita bagikan untuk kelompok 1. Bagikan, ya, tidak sebagai tidak apa-apa. Kelompok 2. Bagikan. Yang perlu kalian ketahui itu pahami bahwa LKPD itu adalah nanti kalian untuk menganalisis tentang teks eksposisi bersama baca berulang-ulang, ya, sampai di mana itu teks eksposisi itu. Kemudian tentukan yang 3 unsur itu. Setelah itu kalian dikasih stabilo, contohnya yang bagian tesis. Stabilo, oh ini yang ketahuan banget, ya kan? Yang kelihatan tesisnya di paragraf berapa. Kan cuma ada 3 strukturnya, ya kan? Kalau berlebihan nanti salah. Ingat, judul di situ sudah ketahuan, ya, ketahuan judulnya apa. Beda kalau 1, 2, 3 masing-masing beda. Nanti setelah selesai kita akan presentasikan ke depan. Gampang. Yang maju boleh 2 atau 3 orang saja. 2 atau 3 siswa saja maju ke depan. Kita jelaskan satu persatu. Ya. Bisa? Oke, untuk itu coba kita perhatikan, ya, judulnya apa. Kemudian juga paragraf 1 sampai terakhir, cari dulu mana yang tesis, baru yang lainnya. Yuk silakan. Untuk kelompok 1, silakan di situ nanti siapa yang bisa atau percaya untuk memilih atau untuk menulis tentang apa yang akan dikerjakan atau disuruh, ya. Sama kelompok 2 juga, sama kelompok 3 juga. Artinya jangan adanya saling suruh
Kelompok 1 siap. Kelompok 2 juga siap. Kelompok 3 apa lagi? Yuk kita berdiri dulu biar semangat. Kita lihat dulu. Karena kelihatannya ini agak mudah, agak kurang respon. Yuk berdiri semua. Kita lihat dulu. Yel bahasa Indonesia. Kami siswa MTS 1 Tingkat Kelas Terapan Bahasa Indonesia hari ini dan seterusnya pasti bisa. Yes! Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, sebab kalau sudah ada yel-yelnya baru ada tertawa. Sudah menunjukkan bahwa beda dengan yang tadi. Pada bentuk dan akhirnya kan dikasih yel-yel nambah semangat. Coba untuk itu kalian pahami dulu, baca berulang-ulang, tentukan tentang struktur kebahasaannya, kemudian buatkan dalam jawaban situ. Nanti Bapak akan buatkan pertanyaannya. Oke? Oke. Silakan untuk disediakan kertas ya, atau di belakangnya saja, di belakangnya boleh tulis ya. Pertanyaan. Tidak perlu banyak, 2 sudah cukup pada pertanyaannya. Nomor 1. Sebutkan, ulangi, sebutkan struktur dari teks eksposisi yang kamu ketahui. Sebutkan struktur teks eksposisi yang kamu ketahui. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan tesis? Apa yang dimaksud dengan tesis? Apa yang dimaksud dengan tesis, rangkaian argumen dan penegasan ulang dan
Iya, perhatikan, jangan dulu diisi. Bapak akan membacakan dulu teks eksposisi ini, kemudian kalian pahami. Simak baik-baik. Yang pertama adalah judul pelestarian budaya. Mana nih, kelompok mana nih? Pelestarian budaya. Kelompok mana yang dapatnya? Ayo kelompok mana? Satu atau dua, tiga? Tiga. Oh iya, ini yang depan Bapak ya. Kelompok tiga dengan ya. Pelestarian budaya gitu ya. Ini adalah tentang pengelolaan kekayaan budaya. Tesis pertama, tesis ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya menjaga dan melestarikan budaya negara kita. Tujuannya agar kebudayaan kita tidak punah. Nah, ini tesisnya. Ya. Tuh, paragraf utama. Tesis. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya menjaga dan melestarikan budaya negara kita. Tujuannya agar kebudayaan kita tidak punah. Kemudian argumentasinya. Budaya lokal punya peranan penting dalam memperkokoh ketahanan bangsa. Pemerintah daerah dituntut untuk bergerak lebih aktif melakukan pengelolaan kekayaan budaya. Karena budaya tumbuh di ranah masyarakat pendukungnya. Di samping itu, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri juga harus berperan dalam pengelolaan kekayaan budaya. Pengelolaan budaya dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Satu, melindungi, yaitu merawatnya agar tidak punah dan rusak. Kedua, mengembangkan, yaitu meneliti dan membuat laporan kajian. Ketiga, memanfaatkan, yaitu melakukan kegiatan festival dan penyebaran informasi. Dan keempat, mendokumentasikan, yaitu membuat tulisan yang dilengkapi dengan foto dan dokumen audio visual. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Yang termasuk kepada penugasan ulang adalah struktur yang terakhir. Penegasan ulang. Pengelolaan kekayaan budaya sebetulnya merupakan cara kita memahami, melindungi, dan melestarikan budaya agar tidak punah dan dapat memperkokoh ketahanan bangsa. Nah, ingat, yang ketiga aspek struktural itu, ya, kalian harus pahami tesis itu di mana, kemudian argumentasinya di mana, dan penegasan ulangnya pun di mana. Kalau kita melihat dari struktur itu,
itu sudah tersusun demikian, ya kan? Karena itu teks eksposisinya sangat singkat sekali, tidak susah dan tidak rumit. Betul? Betul. Tuh, untuk kelompok 3 kita teruskan di kelompok berikutnya, kelompok 2. Ingat ya, sebelum jatuh kelompok yang lain, yang kedua dan ketiga, kelompok 3 nanti suruh membacakan ke depan. Membacakan ke depan yang barusan Bapak bacakan. Kelompok 2, judul pohon tumbang penyebab macet. Derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Itu adalah tesis yang termasuk ke tesis. Ulangi. Derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Tuh, sekarang argumentasi. Pada Rabu 12 Maret, hujan deras dan angin kencang telah menyumbangkan sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur bus Transjakarta yang menuju Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Namun bus Transjakarta dari awal CSW menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalanan umum. Itu argumentasi tentang argumen. Yang kedua, strukturnya. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Ironisnya, Dinas Pertamanan yang bertanggung jawab atas pohon tumbang tersebut belum kunjung tiba setelah waktu yang cukup lama. Pohon tumbang itu menghalangi jalan raya sehingga jalan ramai oleh kendaraan-kendaraan yang saling berebut jalur dan menyebabkan kemacetan. Itu untuk penegasan ulang. Pahami satu persatu dari tesis, kemudian argumentasi dan penegasan ulang. Bukan kelompok 2 saja, kelompok 3-nya pun nanti seperti ini. Oke? Dari kelompok 1 sudah dibacakan, sudah disimak baik-baik, tinggal menganalisis strukturnya. Namun nanti ada waktu beberapa menit untuk menganalisisnya. Tepuk tangan dong. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Sekarang ke kelompok 3. 1. Ternyata kalian masih sanggup, masih segar, masih tegar untuk belajar. Betul, kelihatan dari situ saja sudah oh iya.
Bahkan bapak yang keliru, kamu tetap tidak keliru. Ya kan? Iya. Untuk kelompok 1, judulnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Perhatikan satu persatu. Simak baik-baik. Ingat, jangan ada ngantuk. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu kelas. Itu termasuk ke tesis dari paragraf pertama dan kedua. Bagaimana tentang argumentasinya? Yuk kita lanjutkan. Argumentasi. Di kelas biasanya dilakukan pembagian tiket per hari yang menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti, membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Dan terakhir adalah penegasan ulang. Apa diantaranya adalah tentang kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang baik yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu, kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus menerus. Ya, baiklah. Untuk ketiga judul tesis itu kalian sudah menyimaknya. Betul? Betul. Yuk kita teruskan. Masing-masing LKPD itu di situ sudah terbentuk tadi adalah pertanyaan, dua pertanyaan ini untuk dikerjakan per kelompok dulu. Namun sebelum dikerjakan itu, yuk kita akan ke depan dulu baca kelompok dari kelompok 1, 2, 3 ke depan dulu membacakan apa yang tadi Bapak bacakan tentang teks eksposisi itu. Masing-masing sudah ditentukan judulnya. Kelompok 1 tentang apa? Kelompok 2 tentang apa? Kelompok 3 pun tentang apa? Oke? Oke? Oke. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu.